Oke, ini ada motor Mio M3 ya. Motor ini tuh jauh-jauh dari luar kota, dari Semarang ya. Nah, motor ini tuh ketika digas ya kan, ketika turun gas itu kasar banget di area CVT-nya seperti ini ya. Nah, kedengeran ya suaranya tuh ketika turun gas dia ada suara krek gitu kan di area bagian CVT sini. Nah, tetapi kata pemilik motor ini udah dilakukan perbaikan kemarin, dilakukan penggantian bearing satu set di area gardannya ya. Oke, langsung saja kita cek ya apakah benar dilakukan penggantian. Tetapi sebelum ke area gardan, saya mau cek dulu untuk area CVT-nya, apakah di sini ada masalah atau tidak. Nah, saya cek untuk bearing CVT-nya nggak ada masalah ya, dan untuk gigi starter juga nggak ada nyangkut. Nah, kadang juga ada suara timbul seperti itu ya, disebabkan oleh gigi starter ini yang udah udah nonjol ke depan ya. Untuk asnya ini nonjol dan dia biasanya tuh tabrakan sama mur sini ya. Tetapi di sini saya lihat untuk murnya bagus dan nggak ada tanda-tanda tabrakan ya. Artinya untuk area blok CVT-nya aman. Kita lanjut untuk proses berikutnya. Nah, ini mau coba saya hidupkan tanpa menggunakan bak CVT ya. Seperti apa suaranya? Nah, ternyata suaranya tetap kasar ya, nggak ada perubahan dari suara awal. Dan ini coba saya putar seperti ini, suaranya juga kasar banget ya. Nah, suara seperti ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu dari bearing puli di dalam pulinya sendiri ini yang saya pegang. Kemudian ada juga suaranya tuh dari gardan ya. Tetapi di sini untuk bearingnya saya rasa masih cukup aman lah ya. Kita cari untuk masalah utamanya dulu. Ini bisa lah nanti terakhir kalau masalah ini. Yang penting kita cari sumber yang menyebabkan suara itu muncul terus itu. Nah, dan di sini terlihat ada kebocoran oli ya. Nah, ini disebabkan oleh seal as puli yang udah aus. Dan di sini saya mencurigai itu rasionya aus ya, karena jarak spasi di asnya ini terlalu banyak gitu. Memang ada spasi tapi nggak sebanyak ini. Nah, sekarang coba kita putar bannya dulu, apakah suaranya tetap kasar. Nah, kedengeran ya, kasar sekali ya. Nah, di sini perlu dicurigai bahwa rasionya itu aus, atau bisa juga itu bearingnya yang aus ya. Nah, untuk tepatnya kita lakukan pembongkaran dulu, biar enggak salah analisa ya. Karena kalau cuman main ganti itu gampang gitu. Nah, yang paling susah itu adalah kita menemukan titik masalahnya. Nah, setelah itu baru nanti solusinya seperti apa. Oke, ini sudah saya buka ya untuk mur rodanya, mur 24, dan juga untuk baut setelan remnya kita kendori supaya rodanya mudah terbuka. Dan di sini untuk kampas remnya kita ambil saja biar nanti nggak kena oli, dan kampas remnya nanti kita pakai lagi, kita bersihkan gitu ya, biar hemat biaya. Oke, ini saya lanjut untuk pembukaan bagian gardan ya. Kita buka dulu untuk baut-bautnya ini. Dan di sini sudah ketemu titik terang ya teman-teman. Di sini terlihat ada kucuran air keluar dari bagian gardan ya. Nah, ini adalah air ya teman-teman, dia nggak menyatu sama oli. Nah, seperti ini kelihatan ya, kayak lumpur gitu ya. Berarti udah lumayan lama nih air masuk ke sini. Nah, sebenarnya dari mana air ini bisa masuk ke dalam sini? Jadi seperti ini ya, untuk jenis motor matic, baik itu Mio atau Honda atau apalah, pokoknya tuh di sini ada selang ya. Ada selang hawa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, selang ini tuh retak atau pecah atau rusak atau gimana gitu ya. Perlu kita cek. Tetapi untuk motor ini bagian selangnya masih bagus, masih aman ya. Tetapi kok bisa masuk air ke dalam gardan? Nah, dari mana air ini bisa masuk? Nah, itu yang perlu kita cari masalahnya. Kita buka dulu untuk bagian sini ya, gardannya ini. Nah, seperti ini untuk kondisi dalam gardannya ya. Di sini terlihat kayak ada lumpur warnanya kecoklat-coklatan ya. Dan di sini sedikit oblak. Ini yang saya bilang spasi tadi ya.
dia ada jarak renggangnya. Nah, karena ada air masuk ke dalam gardan sini, jadinya gigi ini aus ya teman-teman, karena untuk pelumasan olinya itu nggak maksimal karena olinya bercampur sama air kan gitu. Nah, ini spasinya banyak sekali ya. Ini yang menyebabkan suara krek tadi ya. Di sini juga bunyi. Jadi untuk giginya ini kayaknya udah nggak layak lagi untuk kita pakai ya. Jadi nanti saya konfirmasi ke orangnya apakah mau diganti baru atau kita carikan bekas gitu ya. Dan di sini saya lihat untuk bagian bearing-bearingnya memang diganti baru, kemarin terlihat masih bening ya. Tetapi di sini seret bearingnya seret semua karena terkena air ini penyebabnya. Coba kita buka dulu ya untuk kita cek bagian bearing dalamnya sini. Ini giginya udah aus semua ya. Udah lancip-lancip dia untuk mata giginya. Dan di dalam sini tuh kotor banget ya. Nanti kita bersihkan semua ini. Harus bersih ya kalau pemasangan gigi atau penggantian bearing itu. Nah, biasanya yang sering kena itu di bagian sini ya, bagian as puli depan ini. Nah, kedengeran ya suaranya ya, krek gitu. Ini penyebab utamanya, tetapi ada faktor lain ya. Bearing seret kayak gini juga bisa menyebabkan bunyi gitu. Makanya kemarin tuh diganti bearing sama bengkel sebelumnya gitu ya. Mungkin kemarin giginya masih bagus gitu kan, tetapi setelah diganti bearing itu kemasukan air, jadinya giginya itu aus sekarang gitu. Dan nanti kita pasti ganti bearingnya satu set ya, kita ganti semua kecuali bearing roda ya, karena bearing rodanya masih bagus, nggak kita ganti. Oke, ini saya lakukan pembukaan di bagian as puli ya. Untuk membuka ini kita gunakan pipa atau asok seperti ini ya, supaya nggak rusak kalau misalnya kita nggak ganti asnya gitu kan. Misalnya kita mau ganti bearing gitu, nggak rusak kalau kita dorongnya pakai as seperti ini. Nah, kalau kita nggak dorong pakai as gitu, nanti takutnya dratnya ini rusak ya, dan asnya tuh harus masuk ke dalam drat sini, jadi mentok kayak gitu ya untuk dorong ini keluar. Dan ini udah lancip sekali ya untuk gigi sini. Biasanya kalau nggak parah itu diganti gigi sini aja sembuh biasanya untuk penyakit seperti ini. Tapi melihat keausan di motor ini, saya nggak berani lakukan itu karena resikonya terlalu besar ya. Jadi daripada kerja dua kali, mending nggak usah ya. Dan di sini sealnya juga bocor, nanti kita ganti ya. Dan untuk bagian seal ini pastikan gunakan yang asli ya. Dan nanti saya akan lakukan penggantian seal juga di bagian seal as roda di sini ya. Dan untuk bagian gardan ini nanti kita bersihkan semua. Oke, ini saya lanjut untuk proses pencabutan bearing di bagian gardannya ya. Ini saya ganti semua untuk area sini dan juga di area sebelahnya. Untuk pembukaannya saya biasa menggunakan besi yang saya las seperti ini ya, karena untuk menggunakan tracker itu biasanya trackernya sering kalah. Jadi saya menggunakan seperti ini biar simple aja sih, biar cepat gitu. Nah, berhubung kemarin saya udah konfirmasi pemilik motor ini dan orangnya minta dihemat, jadi ya saya belikan gigi gardan yang bekas ya. Ini saya beli di toko atau teman langganan saya sih gitu. Jadi untuk kualitasnya udah lumayan bagus ya, dan dia tahu kalau ini untuk bengkel. Dan di sini untuk bearingnya dikasih, tapi saya mau ganti saja nanti karena resikonya biasanya bunyi ya. Dan untuk bagian as-asnya masih bagus semua, masih layak. Tapi untuk barang bekas seperti ini nggak menjamin suara langsung halus ya teman-teman, karena biasanya barang seperti ini nggak satu copotan motor gitu, biasanya tuh dioplos gitu. Kecuali kalau kita beli bekasnya tuh kita nyopot langsung dari motor yang masih hidup gitu, nah itu bisa dipastikan suaranya halus ya. Dan ketika kita pasang ada suara bunyi, itu ada salah satu metode yang bisa kita gunakan ya. Oke, ini untuk area gardannya sudah saya bersihkan semua dan tinggal pemasangan untuk bearing. Untuk bearingnya sendiri seperti ini ya untuk ukurannya, dan gunakan merek yang lebih bagus kalau mau lebih awet. Ini saya menggunakan yang sedang ya. Dan seperti ini adalah kondisi atau perbandingan gigi gardan yang masih bagus sama yang udah aus ya. Kalau masih bagus itu dia agak
rata di bagian sini dan agak tebel ya, sedangkan yang aus itu dia lancip dan cenderung lebih tipis seperti ini ya, hampir mirip dengan gear rantai ya. Nah, kalau dia udah aus itu akan menyebabkan jarak atau spasi ya, seperti ini. Nah, dia akan goyang seperti ini ya, akan lebih banyak goyangnya gitu. Nah, goyang inilah yang akan menyebabkan suara kasar. Oke, ini saya lanjut untuk proses pemasangan bearing di bagian as pulinya. Biasanya saya pasang di sini ya, dan saya tarik menggunakan tracker bearing seperti ini. Dan ini bearingnya udah siap, harus halus ya untuk putarannya, nggak ada gergel atau nggak ada seretnya. Dan jangan lupa kita bersihkan dulu untuk area sini supaya lebih gampang masuknya. Nah, ketika pemasangan as bagian sini tuh harus benar-benar center atau lurus ya. Jangan sampai posisinya miring tapi kita paksa masuk. Dan juga kalau memukul bearing sini itu harus menyilang ya, kiri kanan atas bawah gitu. Nah, ketika sudah terpasang jangan lupa kita tes untuk putarannya ya, harus halus dan lancar seperti ini, nggak ada seret atau gergel sedikit pun ya. Nah, kalau sudah dipastikan lancar dan enteng putarannya seperti ini, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, ini bearingnya udah saya pasang semua, dan sebelum kita lanjut ini pastikan untuk putaran dari semua bearingnya ini lancar dan enteng seperti ini ya. Jangan sampai seret terus kita pasang, nanti menyebabkan bunyi ngiung biasanya ya, ngiung gitu. Sekalian juga saya ganti untuk seal as roda ini ya, saya gunakan yang asli untuk seal, nggak berani kalau pakai yang imitasi ya. Nah, sebelum kita lanjut itu kita harus cek ya untuk bagian sini, permukaan sini, dan di sini saya menemukan ada kecacatan ya sedikit. Nah, ini adalah vital ya teman-teman ya. Cacat inilah yang tadinya menyebabkan air itu bisa masuk ya, karena untuk selang hawanya tadi kan masih bagus ya untuk selangnya. Mungkin ini penyebab motor ini kemarin rusak lagi dan kemasukan air ya. Jadi ketika kita pasang packing atau perpak seperti ini ya, masih ada sedikit celah di bagian sini. Nah, terlihat ya ada lubang kecil sini kan. Nah, itu lama kelamaan pasti namanya air pasti akan semakin banyak yang masuk ke dalam sini ya. Dan itulah yang menyebabkan oli bercampur sama air dan menyebabkan gigi gardannya aus. Jadi nanti kita akali, kita tutup menggunakan lem besi dari luar ya ketika proses pemasangan ini sudah selesai. Dan juga cek untuk bagian bawah-bawah sini, untuk crankcase-nya ini jangan sampai ada yang luka ya. Kalau masih lecet-lecet seperti ini masih aman, nanti kita tutup pakai backing, udah beres. Oke, kita lanjut untuk pemasangan gigi penghantarnya. Ini saya pasang yang baru ya. Kalau yang baru seperti ini dia agak rata dan agak tebel ya. Masih bagus ini giginya, seperti baru ya walaupun ini bekas. Dan ini adalah perbandingan dengan gigi penghantar yang lama ya. Nah, yang lama seperti ini, dia agak lancip atau agak tipis sedikit ya untuk bagian giginya. Dan ini adalah untuk as rodanya ya, yang untuk ke roda ini saya ganti menggunakan yang baru saja biar lebih bagus ya. Nah, jangan lupa untuk bagian sini ada sealnya ya. Nah, sealnya ini harus kita ganti baru saja karena untuk harganya itu murah. Nah, ketika seal ini bocor biasanya oli itu keluar lewat sini ya. Di sini ada lubang pembuangannya. Jadi kalau motormu rembes bagian sini, bagian paha rem ini, nah kemungkinan itu sealnya ini rusak ya. Nah, seperti ini saya senteri, kelihatan kan ada lubang di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan bagian seal as rodanya ya. Cukup kita congkel seperti ini. Nah, sangat mudah sekali dia keluar. Nah, untuk penggunaan seal ini beda ya kodenya dengan Mioji. Untuk Mio M3 itu kodenya 44D. Dan pastikan gunakan yang asli, jangan yang imitasi ya. Nanti resiko bocor kalau pakai yang imitasi. Untuk pemasangannya itu tinggal kita paskan saja dan kita ratakan dengan permukaan crankcase ini. Bisa kita pukul sedikit menggunakan baut yang rata ujungnya ya, seperti ini.
kita ratakan ke 4 sisinya sini, terus silang ya, pokoknya seperti ini ya, sampai dirasa udah rata, udah cukup ya, nggak perlu sampai mentok banget, nanti malah bocor. Dan kita bersihkan. Setelah itu jangan lupa kita kasih oli dulu sebelum kita pasang ya, bearing-bearingnya kita kasih oli bersih. Nah, untuk pemasangan gigi roda belakang ini ya, ini bolak-balik bebas, yang penting kita cari untuk bagian mana yang paling halus suaranya gitu ya. Kebetulan ini baru, jadi saya nggak bisa mastiin gitu mana yang halus, jadi saya langsung pasang saja. Dan saya pasang gigi penghantar atau penyambungnya ini, jangan lupa kita kasih oli dulu ya, supaya untuk pengetesan nanti dia nggak luka karena ada pelumasnya gitu. Nah, sekarang kita coba untuk sepelengnya ya, atau jarak ini. Nah, bagus ya, jaraknya sedikit sekali karena giginya masih tebel gitu, tetapi belum tentu suaranya halus ya teman-teman. Nah, untuk pengetesannya apakah suaranya halus atau enggak, itu bisa kita putar dulu ya secara perlahan, dan kita harus peka, harus kita dengarkan secara seksama. Kalau masih ada suara krek 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 gitu, pasti nanti kalau langsung kita pasang, kita tutup gitu kan, pasti ada bunyi kasarnya ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, sekarang coba kita tutup dulu dan kita pasang bautnya dulu ya. Nanti apakah masih kasar atau enggak, coba kita dengarkan. Nah, kita putar-putar seperti ini dan kita dengarkan apakah suaranya masih kasar. Kita ke sebelah ya, ke bagian as rodanya. Coba teman-teman dengarkan dulu. Nah, apakah masih terdengar suara krek 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 gitu kan ketika kita putar? Nah, ketika suaranya seperti ini, kalau langsung kita pasang nanti suaranya akan tetap kasar ya. Walaupun ini giginya kan masih bagus ya, tetapi masih kasar gitu. Nah, daripada kerja 2 kali, mending jangan ya teman-teman ya. Ini menurut pengalaman saya seperti ini. Yang saya lakukan dulu ketika seperti ini saya pasang, itu suaranya kasar. Jadi kita buka lagi ya. Nah, sekarang saya coba pasang roda dan dengarkan suaranya ya. Nah, ketika saya putar ke depan dan juga ke belakang, itu sama-sama kasar ya teman-teman. Kalau seperti ini langsung kita pasang, otomatis yang punya motor kan pasti kecewa ya. Nah, jangan sampai kita kecewakan pelanggan atau yang punya motor ini. Nah, kenapa gigi ini bisa bunyi seperti ini? Padahal kan masih baru ya, masih sepelengnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi untuk gigi seperti ini tuh perlu pengepasan dulu ya, nggak bisa langsung kita pasang langsung halus gitu, nggak bisa, kecuali kita belinya baru gitu. Nah, ini coba saya copot dan saya pasang lagi gigi penghantarnya sama gigi pulinya. Apakah suaranya tetap kasar? Nah, ini sepelengnya sedikit ya teman-teman ya, tetapi ketika kita putar dia tetap bunyi karena gigi ini antara gigi satu dan gigi lainnya itu belum pas gitu, ada sebagian yang belum pas gitu. Jadinya ketika ketemu yang nggak pas itu akan tetap bunyi gitu. Jadi perlu kita paskan atau perlu kita ratakan dulu supaya gigi antara kedua gigi ini bisa menyatu gitu. Jadi nanti suaranya bisa halus gitu ya. Nah, untuk membantu proses perataannya kita butuh grease atau vaseline ya. Ini saya pakai Top One vaselinenya, dan juga siapkan obat sekur ya, atau pasta sekur yang biasa untuk nyekir klep ini ya. Nah, seperti ini. Nanti campuran antara vaselin dan obat sekur ini kita oles-oleskan ke gigi sini sambil kita putar nanti ya. Nah, untuk pencampurannya sendiri itu kita gunakan perbandingan 2:1 ya. Jadi 1 colek seperti ini obat sekurnya, kemudian kita tambahkan vaselinnya itu 2 colek seperti ini, lalu kita aduk seperti ini ya. Nah, untuk memutarnya kita cabut dulu untuk gigi penghantarnya, dan saya gunakan bor ya ini teman-teman. Jadi kita jepit bagian sini menggunakan bor seperti ini. Aman ya ini ya, nggak masalah untuk giginya, nanti aman. Saya udah
5 kalian praktek ini. Kemudian kita kencangkan untuk bornya, jangan sampai kendor ataupun goyang sedikit pun ya, nanti berakibat nggak center untuk putaran giginya. Nah, bisa kita tes dulu untuk putarannya apakah udah center atau udah lurus. Kalau udah lurus baru nanti siap kita gunakan. Nah, sekarang tinggal kita oles-olesi gigi penghantarnya ini menggunakan campuran grease dan juga Vaseline tadi ya. Kita ratakan semua bagiannya. Dan juga di bagian aspuli sini kita kasih ya teman-teman ya. Kemudian kita cek lagi kekencangannya, jangan sampai kendor. Nah, setelah itu kita pasang semua giginya ya, termasuk gigi roda belakangnya supaya lebih rata semua giginya. Nanti kita kasih grease dan juga nanti untuk putarannya itu kita ke kiri ya teman-teman, untuk arah bornya ke kiri. Nah, karena kalau ke kiri itu nanti rodanya kan mutarnya ke depan. Nah, kita kan nyari alusnya ke depan ya, nggak ke belakang ya. Jadi kita putar ke kiri secara perlahan dulu. Kalau udah pas baru kita kencangkan bornya. Bisa juga kita tambahkan oli sedikit ya, supaya lebih cepat untuk proses perataannya. Dan lakukan proses ini secara berulang sampai terdengar suara cukup halus seperti ini ya teman-teman. Ada perubahan suara. Nah, sedikit beda ya suara putarannya ya. Lakukan sampai seperti ini ya. Sekarang saya copot dulu dan coba saya pasang rodanya, apakah udah halus. Nah, kalau dirasa udah nggak ada suara krek gitu ketika kita putarkan, baru kita copot rodanya dan kita lakukan pemasangan bagian sininya ya. Nah, faktor penting sebelum kita lakukan pemasangan di area sini harus benar-benar bersih dari sisa grease dan juga campuran obat sekur tadi ya. Bisa kita semprot angin juga bagian bearing-bearing dan juga giginya ini supaya benar-benar bersih ketika kita lakukan pemasangan. Ini saya coba pasang untuk gigi rodanya dan coba akan saya putar apakah udah lancar untuk pergerakan bearingnya. Nah, lancar sekali ya teman-teman. Tinggal kita pasang untuk gigi penghantarnya, kita kasih oli ke seluruh bagian giginya supaya nanti ketika baru awal hidup itu nggak ada gigi yang terluka kembali. Nah, sebelum kita tutup kita coba putar. Nah, kalau nggak ada suara krek itu berarti aman. Kalau srek gini emang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita tutup perhatikan di bagian sini ada bos ya, 1 biji di sini dan di bawah 1 biji. Ini jangan sampai hilang atau lupa masang, karena ini sangat vital untuk kesenteran crankcase di bagian sini ya. Lalu kita pasang untuk perpaknya. Nah, sebelum kita pasang perpak ini ada bagusnya kita olesi dulu menggunakan grease ya atau Vaseline supaya ketika ada luka sedikit-sedikit itu bisa ketutup gitu, jadi lebih rapat gitu. Jadi fungsi grease ini pengganti lem gitu ya. Kalau lem kan nanti mengeras, takutnya bocor. Nah, kalau grease ini aman, dia nggak bakal keras gitu. Nah, sekarang baru kita pasang perpak atau packingnya. Nah, di sini tadi kan ada luka ya teman-teman ya. Di awal video tadi kan sudah kelihatan ada luka di bagian sini ya. Nah, ini penyebab penyebab air bisa masuk ke dalam area gardan sini. Nah, ini nanti kita tutup ketika roda sudah terpasang ya, dan juga oli gardan sudah terisi, baru kita tutup menggunakan lem besi. Ini terakhir ya, kalau kita tutup sekarang nanti takutnya bocor lagi. Oke. Nah, faktor penting yang perlu kita perhatikan adalah selang hawa sini ya. Di sini jangan sampai retak atau pecah, nanti malah kemasukan air lagi ya. Kalau selangnya masih bagus seperti ini, tinggal kita pasang tutupnya dan kita paskan ya. Oke, sebelum saya lakukan pengencangan, saya akan coba pasang roda dulu ya.
dan saya akan putar kembali. Nah, seperti ini untuk suaranya udah cukup halus ya teman-teman, walaupun nggak 100%, ini mungkin 90% udah halus. Nah, saya akan bandingkan dengan motor yang benar-benar normal untuk suara gardannya ya. Nah, bisa teman-teman bandingkan ya, halus mana kira-kira. Ini motor Mio seperti ini normal sekali. Nah, sekarang tinggal saya pasang untuk seal aspulinya ya. Untuk sealnya jangan sampai kita pakai yang KW ya teman-teman, sangat beresiko sekali. Selain rawan bocor juga keawetannya kurang gitu. Tinggal kita ratakan dengan permukaan crankcase-nya. Nah, sekarang tinggal kita pasang untuk kampas ganda dan juga fan belt-nya. Nah, sebelum kita tutup mangkok gandanya, kita amplas-amplas dulu bikin kampas ini ya, supaya tarikan awalnya nanti enggak geredek gitu, enggak getar-getar gitu. Langsung kita semprot-semprot angin untuk mangkok dan juga kampas gandanya, dan juga di sini kita lap lagi pakai tisu seperti ini ya. Langsung kita paskan, kita tutup, dan juga kita pasang murnya menggunakan tangan dulu, baru kita kencangkan dan kita tahan menggunakan tracker seperti ini. Kencangkan secukupnya saja ya, ini rawan dol soalnya. Kemudian kita tinggal tutup box CVT-nya dan langsung kita lakukan pengisian oli gardannya. Oke, tinggal kita isi oli gardannya, olinya 100 ml ya. Kita tinggal buka tutup plastik di atas ini, bisa menggunakan tang atau kunci Inggris seperti ini. Tinggal kita isikan dari atas ini dan kita tutup dan kita kencangkan secukupnya saja. Oke. Nah, ini untuk yang bagian luka tadi ya, udah saya tutup menggunakan lem besi. Saya menggunakan Dexton yang 5 menit ya, yang hitam campur putih itu lemnya. Kalau lemnya udah kering seperti ini, baru kita tes hidupkan motornya. Akinya sepertinya lemah ya teman-teman, coba saya engkol. Nah, seperti ini ya, untuk suaranya udah cukup halus. Tetapi di sini ada suara dengur sedikit ya, ngur itu karena bearing pulinya nggak saya ganti karena untuk meminimalisir dana. Dan di sini untuk lem besinya udah nggak ada bocor-bocor ya, artinya udah aman. Dan juga di bagian bawah sini saya cek di bagian paha rem nih ya, ini juga nggak ada rembes-rembes oli gardan, artinya untuk pemasangan sealnya udah berhasil atau udah pas semua ya. Nah, sekarang saya akan bandingkan suara sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Nah, udah denger ya untuk perbandingan suaranya antaranya sudah diperbaiki sama yang belum. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan suara gardan dari motor Mio ini ya. Nah, ada sedikit perbedaan suara ya, mungkin sekitar 10%-an. Dan di sini untuk bearingnya ini aman, bearing pulinya sangat halus ya kalau bearing pulinya nggak rusak. Dan di sini ada sepeleng ya teman-teman, atau spasi ke depan dan ke belakang, ini normal. Yang nggak normal kalau ke kiri sama ke kanan itu nggak boleh ya. Nah, di motor ini untuk jarak atau sepeleng ke depan ke belakang juga sedikit sekali, hampir mirip motor Mio yang normal tadi. Nah, artinya untuk gigi rasionya itu masih sangat layak sekali. Oke. Nah, di sini sebenarnya masih ada minus sedikit ya, suaranya agak seng gitu ketika bannya diputar ya. Seperti ini. Nah, kedengeran ya. Seng gitu. Nah, ini tuh bearing puli di dalam sini nggak diganti gitu karena masalah dana ya. Kita
nggak ganti. Oke, sekarang waktunya kita lakukan tes jalan 5 kilo ya. Nah, selain untuk memastikan motor ini harus benar-benar normal sampai ke tangan konsumen atau pelanggan, sekalian juga saya refreshing ya, karena habis benerin motor seperti ini tuh rasanya penat sekali ya. Jadi sekalian ngetes, sekalian juga kita refreshing, oke? Nah, untuk hasilnya motornya normal, nggak ada masalah ya. Saya akan tes sekali lagi untuk memastikan suaranya. Oke, saya rasa udah aman sekali ya. Dan di sini saya cek juga untuk lem besinya nggak ada masalah, dan juga nggak ada bocor-bocor di bagian bawah sini. Saya rasa motor ini udah selesai untuk masalahnya. Oke, untuk total biayanya habis sekitar 600-an ya teman-teman. Untuk harga gigi gardenya sendiri yang cukup lumayan, sekitar 300-an. Dan juga untuk laker-lakernya itu juga lumayan, ada berapa, 4 biji kalau nggak salah. Dan juga oli gardan sama jasanya saya ambil 100.000, ada bensin seliter ya. Oke teman-teman, nggak perlu menilai suatu pekerjaan orang lain ya, fokuslah pada pekerjaan kita sendiri, karena menilai suatu pekerjaan hanya membuat kita merasa lebih dari orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.